Perkenalkan, nama saya Noval dengan NIM B119164 dengan dosen pengampu yaitu Pak Ramlan SMH dan Pak Budi Ardianto SMH. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional yang berjudul E-commerce menurut Ancestral Model Law on Electronic Commerce Crime 1996. Perkembangan perdagangan internasional tidak akan pernah terlepas dari perkembangan teknologi. Karenanya, dalam upaya bangsa-bangsa mencapai kemakmuran teknologi tidak terlepas dari upaya tersebut. Perkembangan e-commerce mulai berkembang secara signifikan ketika internet mulai diperkenalkan. Perkembangan internet ini mendorong transaksi-transaksi perdagangan internasional semakin cepat. Dengan internet, batas-batas wilayah negara dan dalam melakukan transaksi dagang menjadi tidak lagi signifikan. Praktik perdagangan melalui internet digambarkan juga sebagai final frontiers of commerce pada abad ke-21 ini. Nah, ada pula ciri-ciri dari transaksi melalui e-commerce. Yang pertama ada transaksi secara e-commerce memungkinkan para pihak memasuki pasar global secara cepat tanpa dirintangi oleh batas-batas negara. Kedua, transaksi secara e-commerce memungkinkan para pihak berhubungan tanpa mengenal satu sama lain. Yang terakhir, transaksi melalui e-commerce sangat bergantung pada sarana atau teknologi yang keandalannya kurang dijamin. Karena itu, transaksi secara e-commerce ini keamanannya belum atau tidak begitu dapat diandalkan. Ada pula keuntungan transaksi melalui e-commerce. Yang pertama, transaksi dagang menjadi lebih efektif dan cepat. Yang kedua, transaksi dagang menjadi lebih efisien, produktif, dan bersaing. Yang ketiga, lebih memberi kecepatan dan ketepatan kepada konsumen. Yang keempat, mengurangi biaya administratif. Yang kelima, memperkecil masalah-masalah sebagai akibat perbedaan budaya, bahasa, dan praktik perdagangan. Yang keenam, meningkatkan pendistribusian logistik. Dan yang terakhir, memungkinkan perusahaan-perusahaan kecil untuk menjual produknya secara global. Masalah hukum pengawasan. Meningkatnya transaksi dagang melalui e-commerce ternyata juga telah melahirkan berbagai masalah lain dalam hukum perdagangan internasional. Masalah ini timbul mengingat transaksi secara e-commerce merupakan praktik baru di bidang perdagangan dan berkembang progresif. Sementara itu, aturan-aturan hukum dibuat untuk mengatur hal-hal atau hubungan-hubungan yang sedang atau telah terjadi sehingga sifatnya agak statis. Masalah utamanya adalah apakah ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang dilahirkan melalui media e-commerce ini sifatnya transnasional ini. Di samping itu, masalah lain yang juga penting adalah apakah peraturan hukum perdagangan internasional yang ada sekarang dapat memberi perlindungan dan keseimbangan pengaturan antara pengusaha, konsumen, dan pemerintah. Secara khusus, masalah-masalah tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, masalah pembuktian mengenai data-data yang terdapat dalam e-commerce. Yang kedua, masalah keabsahan suatu kontrak dan bentuk kontrak e-commerce ini, khususnya mengenai pembentukan orisinalitas data. Yang kedua, syarat tertulis dan masalah tanda tangan atau signature. Yang ketiga, masalah kapan kata sepakat telah terjadi dalam transaksi-transaksi yang dilakukan secara e-commerce. Yang keempat, masalah pengesahan, pengakuan penerimaan, penyimpanan data elektronik. Yang kelima, masalah hilangnya wewenang bank sentral untuk mengawasi nilai tukar mata uang dan penerimaan pemerintah dari transaksi-transaksi dagang yang dikeluarkan secara elektronik. Dan masalah rintangan-rintangan dari adanya kebijakan-kebijakan negara yang mengakibatkan transaksi e-commerce ini menjadi tidak lancar. Unilateral Model Law. Majelis Umum PBB mengesahkan Unilateral Model Law dengan resolusi 51/162 pada tanggal 16 Desember 1996. Unilateral Model Law ini dibentuk sebagai aturan dasar untuk mengatur keabsahan, pengakuan, dan akibat dari pesan-pesan elektronik atau electronic message yang didasarkan pada penggunaan komputer dalam perdagangan. Tujuan utama atau tujuan khusus dari model law ini adalah memberikan aturan-aturan mengenai e-commerce yang ditujukan kepada badan-badan legislatif nasional atau badan pembuat UU suatu negara. Yang kedua, memberikan aturan-aturan yang bersifat lebih pasti untuk transaksi perdagangan secara elektronik. Kita masuk dalam penerapan persyaratan hukum terhadap pesan data.
Penerapan persyaratan hukum terhadap pesan data terbagi menjadi 3. Pertama yaitu ada syarat tertulis. Persyaratan hukum tertulis dipenuhi oleh adanya pesan data ini apabila informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses setiap saat. Selain itu pula, pesan data tersebut selanjutnya atau dapat digunakan dan dirujuk sebagai referensi atau bahan acuan selanjutnya. Yang kedua, syarat tanda tangan. Persyarat tanda tangan dipenuhi oleh adanya pesan data apabila yang pertama, si pembuat atau originator dapat mengenali informasi yang terdapat di dalamnya oleh suatu metode tertentu. Dan yang kedua, metode tertentu tersebut dapat diandalkan dan layak untuk dapat mengetahui pesan data tersebut. Yang ketiga, syarat keaslian. Persyaratan hukum dari presentasi atau penampilan atau penyimpanan suatu informasi dalam bentuk aslinya terpenuhi pada suatu pesan data apabila yang pertama, terdapat jaminan mengenai integritas informasi pada waktu pertama kalinya dituangkan dalam bentuk akhir sebagai suatu pesan data, dan informasi dapat ditampilkan kepada suatu pihak yang disyaratkan untuk ditampilkan terhadapnya. Kita masuk selanjutnya kepada kekuatan pembuktian pesan data. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan nilai-nilai dari suatu pesan data. Yang pertama ada asal dari pesan data disimpan atau dikomunikasikan. Kedua, integritas dari informasi. Yang ketiga, dikenalnya si pembuat aslinya atau originator. Yang keempat, faktor-faktor lain yang relevan dengan info. Selanjutnya, penyimpanan pesan data. Ketika suatu informasi atau dokumen disimpan dan dibuka melalui media elektronik, Model Law meletakkan kriteria atau syarat-syarat hukum mengenai penyimpanan data dan penampilan. Kriteria ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada informasi yang terkandung di dalamnya dapat diakses sehingga dapat digunakan untuk rujukan selanjutnya. Yang kedua, pesan data disimpan dalam format yang sama dengan semula, dikirim atau diterima, atau dalam bentuk yang dapat ditampilkan sehingga informasi yang akurat sejak awal dikirim atau diterima. Yang ketiga, informasi tersebut disimpan guna memungkinkan untuk mengidentifikasi asal mula dan tujuan dari suatu pesan data, dan tanggal dan waktu data tersebut dikirim atau diterima. Selanjutnya, komunikasi pesan data. Tujuan bab ini adalah menciptakan kepastian dalam hubungan-hubungan komersial dan kepercayaan dalam perdagangan secara elektronik. Dengan tujuan ini diharapkan perdagangan internasional dapat berkembang. Model Law bermaksud menghapus keraguan-keraguan yang mungkin timbul dari pengungkapan offer atau acceptance melalui sarana elektronik tersebut. Masalahnya adalah penyampaian kehendak atau offer dan acceptance tersebut tidak diungkapkan secara langsung oleh pihak, tetapi diungkapkan melalui cara lain, yaitu komunikasi elektronik dan tidak adanya dokumen tertulis. Selanjutnya, bentuk dan keabsahan kontrak. Model Law mengakui prinsip otonomi para pihak atau parti otonomi dan kebebasan berkontrak. Para pihak berhak untuk membuat kontrak mereka melalui offer dan acceptance yang dinyatakan oleh cara-cara elektronik. Pembuatan kontrak melalui e-commerce adalah sah dan mengikat. Penegasan tentang keabsahan berkontrak itu ditegaskan pada pasal 11 ayat 1 Model Law. Begitu pula suatu pernyataan kehendak dan pernyataan lainnya yang dinyatakan dalam bentuk suatu pesan data oleh si pembuat dan alat si penerima. Jadi suatu pesan harus mengakibatkan akibat hukum, keabsahan, dan daya pengingatnya. Selanjutnya, pengakuan terhadap pesan data. Dalam pasal 13 Model Law, 1. Pesan data tersebut dikirim oleh yang pertama pihak pembuat sendiri, yang kedua orang yang memiliki wewenang atau kuasa untuk bertindak atas nama pihak originator. Yang ketiga, suatu sistem informasi yang terprogram oleh atau atas nama pihak pembuat asli untuk mengoperasikan secara otomatis. Yang kedua, bahwa pihak penerima sebelumnya memberikan persetujuan mengenai suatu prosedur untuk memastikan bahwa suatu pesan data berasal dari pembuat asli. Atau yang ketiga, bahwa pesan data yang diterima oleh pihak penerima berasal dari tindakan-tindakan agen dari pembuat asli yang memungkinkan agen tersebut untuk memperoleh akses terhadap suatu metode yang digunakan oleh pihak originator untuk mengidentifikasi data-data sebagai miliknya.
Model law dalam hal ini menyatakan bahwa pihak penerima berhak untuk menduga bahwa suatu pesan data berasal atau milik pemilik asli yang bermaksud untuk mengirimnya kepadanya. Pihak penerima berhak untuk memperlakukan setiap pesan data yang diterimanya sebagai suatu pesan data yang terpisah, kecuali pesan data tersebut atau berupa salinan dari yang aslinya tersebut. Namun penerima menjadi tidak berhak manakala yang pertama, ia telah menerima pemberitahuan dari originator bahwa pesan datanya bukan berasal darinya dan waktu yang layak tidak digunakannya untuk pesan data. Yang kedua, ia mengetahui atau seharusnya telah mengetahui dengan menggunakan tata cara dan prosedur yang disepakati bahwa pesan data tidak berasal dari pembuat asli. Dan yang kedua, transmisi pengiriman pesan data gagal. Ketiga, pesan data merupakan salinan. Selanjutnya, pengakuan penerimaan. Ketentuan mengenai pengakuan penerimaan suatu pesan data semata-mata merupakan masalah persyaratan mengenai adanya bukti bahwa offer telah diterima. Masalah ini bukan mengenai akibat hukum dari adanya penerimaan suatu pesan data atau dalam hal ini adalah offer. Dalam hal ini tidak ada bentuk atau metode suatu pengakuan dapat diberikan oleh setiap alat komunikasi tertentu itu yang cukup untuk menunjukkan kepada originator bahwa pesan data telah diterima. Jika pesan itu dibuat dengan persyaratan mengenai penerimaan pengakuan, maka pesan data dianggap tidak pernah dikirim sebagai pengakuan telah diterima. Dalam hal tidak adanya persyaratan atau kesepakatan yang ditentukan atau disepakati, originator yang belum menerima suatu pengakuan dapat memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu yang layak kepada pihak penerima bahwa ia akan mengirim pemberitahuan kepada pihak penerima. Dan dengan memberikan jangka waktu yang layak, ia mengharapkan penerima pengakuan dari penerima. Selanjutnya, waktu dan tempat pengiriman dan penerimaan pesan data. Menurut pasal 15 model law, suatu pesan data dianggap telah dikirim ketika pesan data tersebut memasuki suatu sistem informasi di luar kontrol dari originator atau agen yang disepakati untuk bertindak atas namanya. Waktu penerimaan suatu pesan data terjadi karena keadaan-keadaan berikut. Yang pertama, segera setelah pesan data memasuki suatu sistem informasi yang dibuat atau ditetapkan oleh pihak penerima untuk bermaksud menerima pesan data tersebut. Yang kedua, jika pesan data dikirim kepada suatu sistem informasi dari pihak penerima yang tidak dibuat atau ditetapkannya untuk masuk itu, maka penerima suatu pesan data terjadi segera setelah pesan data dibuka. Yang ketiga, jika tidak ada sistem informasi yang dibuat ditetapkan oleh pihak penerima, maka waktu penerima pesan data terjadi segera setelah pesan data memasuki sistem informasi dari pihak penerima. Aturan-aturan ini berlaku meski lokasi dari sistem informasi dan tempat di mana pesan data tersebut akan diterima ternyata berbeda. Tempat pengiriman dan penerimaan pesan data adalah tempat usaha dari pihak originator dan juga si penerima. Selanjutnya, bagian kedua, objek tertentu pengiriman barang. Model law memuat aturan-aturan khusus mengenai pengiriman barang yang dilakukan melalui pesan data melalui sistem komunikasi komputer atau elektronik. Informasi yang dikomputerkan dapat digunakan dengan hubungan dengan suatu kontrak pengiriman barang dan dokumen-dokumen pengangkut terkait. Perlu ditekankan di sini bahwa bagian 2 ini sifatnya tidaklah eksklusif atau berdiri sendiri. Aturan dalam bagian 1 khususnya aturan mengenai persyaratan tertulis, tanda tangan, dan keaslian suatu dokumen. Pada pasal 6-8 model law juga berlaku terhadap bagian 2 ini. Pasal 16 membuat daftar mengenai hal-hal pesan data secara elektronik atau electronic data message dan dapat berlaku. Daftar tersebut adalah satu, pemberian tanda, angka, jumlah, dan berat barang. Yang kedua, memuat sifat atau nilai barang. Yang ketiga, menerbitkan surat penerimaan untuk barang. Yang keempat, perintah kepada kapal pengangkut. Yang kelima, klaim pengirim barang. Yang keenam, perintah atau kuasa untuk melepas barang. Yang ketujuh, memuat pemberitahuan mengenai hilang atau kerusakan terhadap barang. Yang kedelapan, memberikan pemberitahuan lainnya mengenai pelaksanaan kontrak. Yang kesembilan, upaya untuk mengirim barang kepada orang yang telah ditentukan atau seseorang yang mengklaim pengiriman. Dan 10, hal-hal lain yang terkait dengan hak atas barang, hak dan kewajiban berdasarkan kontrak.
Dokumen pengangkut Bill of Lading. Pasal 17 memuat aturan-aturan untuk memfasilitasi penggunaan Bill of Lading elektronis yang dapat digunakan untuk moda-moda pengangkutan lainnya di samping pengangkutan laut, termasuk di dalamnya moda pengangkutan melalui jalan raya, kereta api, dan pengangkutan udara. Persyaratan hukum mengenai syarat tertulis dan penggunaan suatu dokumen kertas dapat terpenuhi dengan penggunaan satu atau lebih pesan data. Model law hanya mensyaratkan bahwa metode atau cara pengiriman pesan data tersebut dapat diandalkan. Dilihat dari kata yang digunakannya, yaitu areas. Jelas bahwa model law masih melihat adanya kemungkinan pengaturan-pengaturan untuk bidang-bidang khusus lainnya, di samping dokumen pengangkutan secara elektronik atau e-bill of lading. Selanjutnya, tanda tangan digital dan pejabat verifikasi. Yang pertama ada tanda tangan digital atau digital signature. Di samping model law 1996 tersebut di atas, Unicentral telah pula secara aktif merancang aturan-aturan untuk tanda tangan digital dan pejabat verifikasi. Untuk itu, Unicentral membentuk suatu badan khusus yaitu Unicentral Working Group. Kriptografi telah digunakan secara umum. Penggunaannya acap kali didasarkan pada penggunaan fungsi-fungsi algoritmik atau algoritma. Pada prinsipnya, cara kerja kriptografi sederhana saja. Kriptografi mengubah informasi menjadi kode, mengirim informasi melalui kode-kode tersebut. Penerima kode kemudian membuka kode tersebut untuk dapat membacanya. Dalam mengirim kode tersebut dilakukan dengan menggunakan dua kunci. Kunci ini tidak lain adalah angka-angka. Satu kunci digunakan untuk menerjemah data dan untuk mengonfirmasi digital signature atau kunci privat atau private key. Kunci lainnya yaitu kunci publik, digunakan untuk memverifikasi suatu tanda tangan digital dari pesan kembali ke bentuk aslinya atau public key. Yang kedua ada Certification Authority. Certification Authority atau CA adalah konsep yang baru berkembang, yakni suatu provider jasa pihak ketiga yang netral dan independen. CA mengeluarkan sertifikat untuk menghubungkan suatu kunci dengan si penanda tangan. CA juga bertugas mendaftarkan suatu public key bersama-sama dengan nama dari pelanggan atau pengguna sertifikat sebagai subjek sertifikat. Dengan dimulainya diskusi secara umum mengenai isu yang dibahas, Working Group mempersiapkan teks-teks mengenai aturan-aturan seragam pada akhir 1997. Aturan-aturan hukum seragam ini disahkan oleh Working Group pada sidangnya yang kedua di Wina pada tanggal 1930 Januari 1998. Unicentral mengesahkan pada sidang yang ke-31 di New York pada tanggal 1 sampai 12 Juni 1998. Maka setelah berakhir materi dari saya, sekian dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.